Selamat datang di saluran YouTube Suara Papua ID. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami dalam pembahasan yang penting ini tentang jejak kekerasan militer di tanah Papua. Dan pada akhir pembahasan ini, mari kita renungkan bersama bahwa akar persoalan di Papua tidak dapat dianggap remeh. Dengan latar belakang Perjanjian New York Agreement 1962, Aneksasi 1 Mei 1963, dan Pepra 1969, konflik yang terjadi di tanah Papua memiliki akar sejarah yang panjang. Kekerasan militer terhadap orang asli Papua dipenuhi dengan dalil-dalil dan stigma, serta marginalisasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menjadi kenyataan yang harus diakui. Jejak kekerasan militer di tanah Papua yang menjadikan akar persoalan di Papua adalah Perjanjian New York Agreement 1962, Aneksasi 1 Mei 1963 dan Pepra 1969. Konflik yang terjadi di atas tanah Papua tidak bisa dipandangnya sebagai masalah yang sepele, sebab konflik tersebut memiliki akar sejarah yang panjang semenjak Papua dianeksasi masuk dalam bingkai NKRI. Sejarah dan manipulasi status politik adalah akar persoalan Papua menjadi masalah yang meningkat sejak 1 Mei 1963 ketika wilayah Papua dianeksasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pendudukan Indonesia di wilayah Papua membawa malapetaka dalam kehidupan rakyat Papua. Persoalan akut dan paling membekas dalam sejarah perjalanan hidup orang Papua adalah kekerasan militer terhadap orang asli Papua dengan berbagai macam dalil dan stigma serta marginalisasi yang menjadi bagian dari kehidupan rakyat Papua sehari-hari. Namun, penderitaan hingga kini masih berlanjut dan ditutupi oleh rezim otoritarian negara yang penuh dengan pendekatan kekerasan, memarginalisasi orang Papua. Penderitaan rakyat Papua adalah sebuah ancaman serius yang distigma, separatis, terbelakang, OPM, gerakan pengacau keamanan, dan tidak berbudaya untuk membenarkan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Saat Soekarno mengeluarkan Trikomando Rakyat di alun-alun utara Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda. Gelombang operasi militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Force, Operasi Cakra, dan Operasi Lumba-Lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus, OPSUS. Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan banyak orang Papua yang telah dibantai pada waktu itu. Tahun 1962 utusan pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabui mata dunia, maka proses pengambil alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung Act of Free Choice, pernyataan bebas memilih. Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Pepra, Pernyataan Pendapat Rakyat, yang dilaksanakan pada tahun 1969. 5. Proses ilegal pentuan pendapat rakyat, Pepra, 1969 penandatanganan New York Agreement, Perjanjian New York, antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, UTAN dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworth Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962. New York Agreement, Perjanjian New York, adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Perjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua Barat. Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan United Nations Temporary Executive Administrations, UNTEA, atau pemerintahan sementara PBB di Papua Barat menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua,
Akibatnya hak-hak politik dan hak asasi manusia dilanggar secara brutal di luar batas-batas kemanusiaan. Pasal 18 Ayat D, New York Agreement menggatur bahwa the eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice. Aturan ini berarti penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa Papua pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan New York Agreement. Namun hal ini tidak dilaksanakan. Penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969 dilaksanakan dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1.025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1.025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu masyarakat Papua Barat yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatangan New York Agreement tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri itu. Kekerasan militer berkelanjutan perilaku TNI yang paling kejam, brutal, barbar, rasis, fasis dan tidak mengenal rasa keadilan dan kemanusiaan itu dimulai sejak 19 Desember 1961, 1 Mei 1963 dan lebih terang terbukti dalam perampokan hak politik kami OAP pada PEPRA 1969. Watak kejam militer itu belum pernah berubah tetapi kekejaman itu semakin menggurita dan berlanjut sampai hari ini melalui berbagai tindakan kekerasan di atas tanah Papua. Perilaku aparat keamanan anggota TNI yang dipertontonkan penyiksaan terhadap seorang asli Papua, OAP, di Kabupaten Puncak Papua Tengah yang dimasukkan dalam dram ini sungguh-sungguh di luar batas-batas rasa kemanusiaan yang dapat mencederai dan melukai hati kita. Perilaku anggota TNI ini terlihat paling biadab, kejam, brutal, barbar, dan seperti berwatak teroris yang dikemas kebencian rasis dari aparat keamanan terhadap penduduk orang asli Papua pemilik tanah ini. Setelah beberapa hari kemudian terjadi pembunuhan warga sipil oleh oknum polisi di Kabupaten Kerom, Papua yang melakukan penembakan 8 kali hingga korban meninggal dunia. Tindakan yang sama juga dari oknum polisi juga telah menganiaya sang istri asli Papua di Oksibil Pegunungan Bintang, Papua. Kekejaman ini hanya pengulangan peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan sebelumnya. Pada 10 Maret 2010 pasukan TNI Batalion Infanteri Yonif 756 yang menangkap pendeta Kindeman Gire dan alat vitalnya dibakar dengan pisau sangkur panas dan meninggal dunia. Ada pula 17 Maret 2010 dan 30 Mei 2010 di Kampung Gurage Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, pasukan Yonif 753 menangkap 2 warga sipil, Telangga Gire dengan Anggen Pugu Gire dan interogasi, menendang dan menyiksa mereka dan TNI sendiri membuat video dan video itu menjadi viral di media sosial dan dipersoalkan oleh lembaga internasional PBB. Komnas HAM pernah menetapkan kasus ini pelanggaran HAM serius. Sumber, Tempo Interaktif, 5 Januari 2021. Belum lupa dalam ingatan kita kasus mutilasi yang terjadi pada 22 Agustus 2023 di Kabupaten Mimika, ketika 4 warga Enduga, yaitu Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Atistini, dan Lemaniol Nirigi pergi ke Timika untuk berbelanja. Pembunuhan dan mutilasi ini melibatkan 6 anggota TNI aktif dan 4 warga sipil sebagai pelaku. Peristiwa 7 Februari dan 24 Februari 2024 di Yahukimo 1 warga sipil yang tewas di tangan TNI dan 2 pemuda warga sipil berinisial MH dan BG ditangkap, diikat, disiksa dan ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Beberapa hari lalu pada 8 April 2024 di ibu kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya kembali terjadi kontak tembak antara TNI Polri versus TPNPB. Kejadian tersebut mengakibatkan 2 remaja korban atas nama Nepina Duitau, anak SD umur 6 tahun, dan Nardo Duitau, umur 12 tahun, meninggal dunia. Tempat di mana sebelum pernah terjadi penembakan terhadap PDT, Yeremia Zanambani pada 19 September 2020 lalu, hingga belum mendapatkan proses hukum yang jelas karena pembunuhnya TNI Polri sendiri. Di waktu yang sama tepat 30 Maret 2024 lalu terjadi penyisiran dan penembakan membabi buta serta pengeboman dilakukan di wilayah yang tengah didiami Philip Mark Mertens, pilot susi air yang ditawan milisi TPNPB OPM yang mengakibatkan pembakaran, pembunuhan terhadap rakyat sipil uang mengungsi. Pembunuhan-pembunuhan tersebut dibiarkan begitu saja oleh negara seolah rakyat Papua dipandang bagikan binatang yang siap harus dimangsa oleh pemangsa kapan saja.
Hal itu terbukti dari berbagai kasus terberat maupun kecil pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum ada satupun yang dituntaskan secara adil, setiap pelaku dibiarkan tanpa diadili dalam pengadilan umum. Di waktu yang sama kita juga diperlihatkan dengan berbagai reaksi dan tanggapan yang salah dari rakyat Indonesia. Salah satunya mengenai kritik BEM-IU terhadap tindakan praktik pelanggaran HAM di Papua. Hal ini justru dianggap provokasi dan penyebaran hoaks oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mana negara sengaja memanipulasi fakta dan data yang sesuai dengan keadaan objektif di tanah Papua. Berdasarkan tindakan kekerasan, penindasan dan pembantaian rakyat Papua. Kekejaman ini digambarkan sebagai luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia oleh Profesor Dr. Frans Magnisuseno dengan tepat mengatakan, situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Hal 255, kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam. Hal 257, sumber, kebangsaan, demokrasi, pluralisme. Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan, orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia. Sumber, Pastor Frans Lieshout, OFM, Guru dan Gembala bagi Papua, 2020, 601. Penyebab luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia sudah ditemukan dan dirumuskan lembaga ilmu. Namun berdasarkan tingkat kekerasan, pembungkaman dan pembunuhan sampai saat ini yang belum diselesaikan menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak ada yang niat baik terhadap masa depan rakyat bangsa Papua. Masa depan bangsa Papua hanya diperoleh melalui kemerdekaan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat di atas tanahnya sendiri. Dan perlu digarisbawahi kemerdekaan bangsa Papua sebagai kemerdekaan dari penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh negara kolonial Indonesia, imperialis dan sistem kapitalis yang menindas kelas sosial di seluruh dunia. Kemerdekaan bangsa Papua sebagai salah satu kemenangan bagi rakyat yang tertindas oleh sistem yang sama terhadap rakyat Indonesia dan Palestina dan rakyat tertindas lainnya. Dalam kesimpulan, mari kita bersama-sama menggalang kesadaran dan tindakan untuk mengakhiri siklus kekerasan dan marginalisasi di Papua. Semoga pembahasan ini menjadi langkah awal untuk lebih memahami dan mendukung perjuangan rakyat Papua menuju keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari terus berjuang bersama demi Papua yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.